kami akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan Koperasi. Nah, di sini kami akan menjelaskan perbandingannya dan juga apa saja kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada PT Indofood. Di sini teman-teman tidak asing lah ya, kan, dengan nama itu Indofood. Nah, di sini perusahaan besar di sektor makanan dan minuman di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 dan yang mendirikan perusahaan tersebut yaitu bernama Sudono Salim dengan PT Panganjaya Ituksuma pada tanggal 5 Februari 1994. Ini PT Panganjaya Ituksuma ini yaitu perusahaan yang dulu ya teman-teman, dan beralih menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Oke, lanjut. Dan di sini ada jenis usahanya, yaitu jenis usaha yang pertama yaitu ada mie instan. Produk ini paling besar atau yang paling sangat dikenal ya. Terus yang kedua ada makanan ringannya yaitu seperti citato, keripik dan snack lainnya. Terus yang ketiga nih ada produk susu, yaitu minumannya, yaitu proses ini yaitu susu kental manis dan juga susu bubuk. Terus yang keempat ada produk gandum. Produk gandum ini seperti tepung terigu dan produk buah yang berbasis gandum. Terus yang kelima ada bumbu dan makanan siap saji, di mana bumbu dan makanan siap saji ini sangat diminati oleh ibu-ibu yang ingin praktis lah, tidak lama-lama dalam menyiapkan saja untuk keluarganya. Bisa lanjut. Nah, terus mengapa nih kami memilih PT Indofood? Alasan pertama itu reputasinya terpercaya karena mereka terkenal dan sudah dikenal luas oleh pasar global. Nah, terus yang kedua nih ada diversifikasi produknya, yaitu menjangkau berbagai segmen pasar dengan produk yang sangat beragam. Dan yang ketiga ada inovasi berkelanjutan, di mana inovasi berkelanjutan ini menghadirkan produk baru sesuai dengan tren pasar. Terus yang keempat ada jaringan distribusi luas. Nah, jaringan distribusi luas ini yaitu dapat dijangkau dengan mudah ya teman-teman, dan juga lebih dari 100 negara termasuk negara kita Indonesia. Nah, dan koperasi bisa dijelaskan oleh rekan saya. keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaannya secara demokratis, pembagian hasil usaha sesuai partisipasi anggota, dan kemandirian dan kerjasama antar koperasi. Adapun dari jenis koperasi, yang pertama yaitu koperasi konsumsi, yaitu penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yang kedua, koperasi produksi, yaitu membantu anggota dalam memproduksi barang atau jasa. Lalu yang ketiga itu ada koperasi simpan pinjam, yaitu memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah. Dan yang keempat, koperasi jasa, yaitu memberikan layanan seperti pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir itu ada koperasi pemasaran, yaitu membantu anggota memasarkan produk mereka. Alasan mengapa mereka memilih koperasi ini, karena yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan anggota, yaitu membagikan hasil usaha sesuai dengan partisipasi. Yang kedua itu memberikan akses keuangan, yaitu pinjaman dengan bunga rendah bagi anggota. Dan yang ketiga itu mendorong solidaritas, yaitu menjalin kerjasama antar anggota untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat, yaitu membantu meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial. Nah, teman-teman, di sini ada perbandingan nih antara PT Indofood dan koperasi. Nah, jenis perbandingan yang pertama ini adalah modal ya teman-teman. Modal ini yaitu dalam PT Indofood dapat diperoleh melalui saham lebih besar dan fleksibel ya. Terus koperasi ini modalnya, sumber modal itu dari kontribusi anggota dan keuntungan anggotanya. Dan terus selanjutnya ada tanggung jawab hukum nih. Pada PT Indofood tanggung jawab hukumnya yaitu tanggung jawab pada modal yang disetorkan oleh pemegang saham. Terus tanggung jawab hukum koperasi yaitu terbatas ya teman-teman.
terbatas pada kontribusi anggota. Nah, terus selanjutnya ada kemudian pendiriannya nih. Kemudian pendirian PT Indofood ini ada bukan kemudahan sih. Kalau PT Indofood yaitu pendiriannya ini sangat unik ya, di mana dalam membangun sebuah perusahaan ini harus memerlukan modal yang sangat besar dan juga harus ada izin pemerintahan. Nah, dan kalau kemudian pendirian koperasi ini dibilang sangat relatif mudah ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti itu karena dalam membangun usaha koperasi ini mudah, yaitu dengan biaya rendah. Nah, terus kelebihannya nih pada PT Indofood yaitu memiliki modal besar, pengelolaannya lebih profesional dan dapat mengakses pasar modal. Nah, terus kelebihan koperasi ini yaitu berbasis pada kebutuhan anggotanya ya, dan mendukung dan juga mengutamakan kesejahteraan. Nah, kekurangannya nih pada PT Indofood yaitu proses pendiriannya yang rumit seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga pengawasannya yang begitu ketat dari pemerintah. Dan koperasi ini kekurangannya terbatas ya teman-teman pada tujuan masyarakat dan anggotanya, yaitu kesulitan dalam pengelolaan model pasar. Lalu di sini ada kesimpulannya, PT Indofood perusahaan yang sukses dengan produk-produk yang dikenal luas dan memiliki jaringan distribusi global, dan keberhasilannya didorong oleh inovasi dan kualitas. Lalu koperasi sebagai bentuk usaha yang sangat relevan dalam pemberdayaan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendukung kesejahteraan anggotanya, dan perbedaannya PT didirikan oleh 2 orang atau lebih yang bisa terdiri dari orang atau badan hukum atau kombinasi orang dan badan hukum. Sedangkan koperasi didirikan oleh paling sedikit 9 orang apabila berbentuk koperasi primer dan paling sedikit 3 orang apabila berbentuk koperasi sekunder. Lalu PT Indofood dan koperasi memiliki kontribusi penting dalam perekonomian Indonesia, masing-masing dalam sektor koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah teman-teman, jadi sekian presentasi dari kami. Saya Trianto Galang dan rekan saya. Saya Leni Dasar Putri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.